Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah semuanya? Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Bu Pras dalam pelajaran tematik 2B. Disiapkan dahulu buku dan alat tulisnya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini di pembelajaran offline kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 3 yaitu halaman 90. Dibuka bukunya halaman 90. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, kita mulai pelajari bersama-sama ya. Nah, di sini di pembelajaran 3, mari kita baca. Bentar ya. Nah, biar nampak. Kita bisa bermain apa saja di sekolah. Hanya saja kita harus memperhatikan waktu dan tempat. Salah satu permainan yang dapat dilakukan adalah bermain pembagian. Ayo mengamati. Amatilah gambar dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapkan dulu pensilnya karena diminta mengamati dan menjawab. Guru ajak murid-murid belajar di luar kelas. Lihat apa yang dilakukan Ino, Laras, Raka, dan Aldo. Kita lihat ya, mereka sedang bermain apa? Pembagian. Siapa yang sedang bermain? Siapa yang sedang bermain? Ino, Laras, Raka, dan Aldo. Coba kita lihat benda-benda yang mereka gunakan ya teman-teman. Cara melihatnya adalah dengan diperbesar. Wah, diperbesar ternyata ngeblur. Kita coba kira-kira aja ya teman-teman. Apa saja benda yang digunakan, di mana mereka bermain. Nah, kita lihat nih benda-bendanya apa. Sepertinya di sana ada pulpen, kemudian kertas. Ada yang bisa melihat teman-teman? Ibu Pras perbesar tapi ngeblur. Kelereng, kemudian gelas plastik ya. Oke ya, kelihatan ya. Nah, di sini disebutkan nih ternyata teman-teman. Kita jawab dulu saja ya. Siapa yang sedang bermain? Ada siapa? Ino, Laras, Raka, dan Aldo. Ditulis di bagian yang titik-titik. Ino, Laras, Raka, dan Aldo. Kapan mereka bermain? Kapan? Saat belajar di sekolah. Atau nih guru mengajak bermain berarti saat pelajaran, jam pelajaran. Apa saja benda yang digunakan? Tapi kalau kita lihat di sini, benda yang digunakan itu adalah, ini pulpen itu untuk mencatat hasilnya ya, dan kertas. Berarti kita lihat saja, di sini ada kelereng, kemudian sepertinya ada gelas plastik. Di mana mereka bermain? Di luar ke kelas. Sepertinya ini di halaman ya, atau di teras kelas. Ini bisa disebut saja ya, di luar kelas saja ya. Bisa di teras, atau mungkin ini di taman. Nah, setelah kita jawab, berarti coba kita baca dulu. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Bermain pembagian.
Ino, Laras, Raka, dan Aldo bermain di teras sekolah. Oh, di teras nih teman-teman. Ternyata di teras ya. Nggak apa-apa kalau sudah dijawab di luar kelas pun sama. Di teras boleh, di taman boleh. Oke. Di hadapan mereka ada pulpen, kertas, dan kelereng. Kelereng itu berjumlah 60 butir. Mereka lalu menentukan giliran bermain dengan suten. Suten ada yang tahu apa itu suten? Suten itu adalah sweet. Kalau kita sweetnya kan jempol, telunjuk, kelingking ya. Kalau jempol itu berhadapan dengan telunjuk, berarti jempol yang menang. Kalau jempol dengan kelingking, kelingking yang menang. Kalau misalkan telunjuk dengan kelingking, berarti telunjuk yang menang. Itu suten namanya. Suten 1, 2. Nah, itu suten atau sweet. Biasanya kita sweet ya. Nah, itu suten ya. Kemudian, pemenang suten memilih bilangan dari 1 hingga 6. Ino memilih bilangan 6. Ino lalu mengelompokkan seluruh kelereng. Setiap kelompok berisi 6 kelereng. Tadi kelerengnya ada yang ingat berapa? Ada berapa kelerengnya? Kelerengnya berjumlah 60 butir. Kemudian dikelompokkan 6. 6. Artinya setiap kelompok itu mendapat 60 dibagi dengan 6. Masih ingat caranya ya? Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah pernah Bu Pras jelaskan bagaimana cara mengerjakan pembagian dengan bersusun. Kita ulangi pelan-pelan ya. Caranya adalah biasa nilai tempat dulu itu supaya tulisan kita lurus. 60. Pembaginya 6, berarti dikurang 6. 60 dikurang 6. 0 dikurang 6 itu tidak bisa, berarti meminjam 1. Meminjam 1. 6 dipinjam 1, tinggal 5. Nah, lanjut. 10 dikurang 6. 6, 7, 8, 9, 10. Ada 4 jarinya. Kemudian 5-nya turun. Dikurang 6. 4 dikurang 6. Tidak bisa. Pinjam 1. 1, kemudian 5 diminta 1 itu 4. 14 dikurang 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jarinya, jarinya ada 8. 4-nya turun. Dikurang lagi 6. 8 dikurang 6, 2. 4-nya turun. Dikurang lagi 6. 12, karena minta 1 ya 3. 12 dikurang 6, 6, 36. Dikurang lagi 6. 0, 3-nya turun. Dikurang lagi 6. Tadi coret, 10 dikurang 6, 4. 2-nya turun. 24. Tidak muat ya, Bu Pras lanjutkan ke sini. 24 dikurang 6. Pinjam 1, 2 dipinjam 1 masih 1, 14 dikurang 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. 1-nya turun. Dikurang kembali 6, 8 dikurang 6, 2, turun 1. Kurang lagi 6, 12 dikurang 6, 6 dikurang 6, 0. Lingkari angka pengurangnya, angka 6-nya yang digunakan untuk mengurang kita lingkari. Dari bawah ya, dari atas 0. 1, ingat yang bawah ini tidak termasuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10. Berarti di setiap kelompok atau di dalam gelas-gelas yang tadi ada, setiap gelas itu akan berisi 10 kelereng. Nah, sudah paham ya teman-teman cara mengerjakan pembagian bersusun. Pembagian dengan cara bersusun. Selanjutnya ya, halaman selanjutnya. Nah, di halaman 92 ini sama seperti yang Bu Pras tadi jelaskan. Caranya sama ya. Ini dijelaskan. Nah, ini yang tadi seperti Bu Pras kerjakan. Di sini diulang kembali 60 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6, terus panjang, benar sampai sini jawabannya 10. Sama ya, caranya sama seperti yang Bu Pras tadi jelaskan. Nah, teman-teman sudah mengerjakan halaman 93 dan sudah beberapa yang Bu Pras periksa. Pengurangannya sudah betul. Jadi untuk jawabannya teman-teman tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 4. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video Bu Pras sebelumnya di pembelajaran offline hari sebelumnya. Teman-teman boleh dilihat kembali, kemudian dikerjakan bagi yang belum, dipahami kembali. Kalau ada kesulitan, nanti kita bahas secara online-nya via Zoom Meet kelas. Lanjut ya di soal cerita. Ini tadi nomor satunya berarti di bawah ya. Oke. Soalnya kita coba perbesar. Nah, di sini yang kelihatan ya. Di sini nampak sebuah, tulislah pertanyaan pembagian. Perhatikan contoh. Ini di sini ada buah apel. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada buah apel. Ibu memiliki 12 buah apel. Dihitung ini ada 12 buah apel. Ibu membagi apel ke dalam piring sebanyak 3. Berarti dibagi 3. Jawabannya 4. Sama ya cara mengerjakannya ya teman-teman ya. Kita coba kerjakan. Diketahui ada 20 kelereng. Kelereng dibagi 55 kepada beberapa anak. Berapa anak yang menerima kelereng? Ini ada 20. Kalau kita ambil 55 nih teman-teman. Misalkan ya, Bu Pras ambil 5. Di sini nih. 1. Mana ya? 2. 3. Nih kan ada 1. Ini sampai sini 2. Ini sampai sini 3. Di sini ada 4 kotak ya. Nah, berarti dibagi 55 itu jawabannya nanti akan ada 4. Lihat, berarti ada 20 dibagi 55 dibagi 5 sama dengan 1, 2, 3, 4. Caranya sama ya teman-teman. Kerjakan dengan cara bersusun ke bawah seperti ini nih. Berarti 20 dikurang 5. 0 dikurang 5 tidak bisa. Minta 1. 5, 15 dikurang 5, 5 dikurang 5, 0, turun. 10 dikurang 5, 5, dikurang 5, 0. Dilingkari, 1, 2, 3, 4. Jawabannya 4 sama. Atau teman-teman bisa dihitung di gambarnya, karena ada bantuan gambar. Itu lebih mudah. Lanjut ya. Oke, Bu Pras perbesar kembali. Nah, tampak ya, insya Allah lebih jelas. Kita mulai. Ibu guru mempunyai 18 dadu. Dadunya ada 18. Dadu dibagi 3. Kita coba 3 ya, teman-teman boleh dilingkari atau dengan cara apapun.
kepada beberapa murid. Berapa murid yang menerima dadu itu? Berarti 18 dibagi 3. Jawabannya berapa? Karena di sini ada gambar, teman-teman boleh ambil dadunya 3-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi boleh 6. Karena ada bantuan gambarnya, tidak perlu membuat persusun ke bawah. Kemudian, Ilmelda memberikan 24 permen kepada beberapa anak. Masing-masing anak mendapat 6 permen. Berarti bentuk pembagiannya seperti apa? Tulis. 24 dibagi 6. Nah, karena ada bantuan gambar, teman-teman boleh langsung menghitung permennya. Kalau dibagi 6 itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya 4. Lanjut yang soal berikutnya. Diketahui ada 21 batang pensil. Pensil-pensil tersebut dikelompokkan 7-7. Berarti kali bentuk operasi pembagiannya bagaimana? Berapa angkanya? 21, betul. Dibagi 7, bukan 77 ya, tapi 7. Nah, sekarang kita hitung. Pensilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lingkari lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada berapa jawabannya? 3. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengerjakan pembagian. Teman-teman itu boleh menggunakan benda-benda di sekitar. Contohnya, jika teman-teman itu punya biji congklak, nah itu bisa digunakan. Kemudian punya stik es krim, bisa digunakan. Yang banyak ya. Kemudian benda-benda lain yang teman-teman miliki itu bisa digunakan. Contohnya misalkan pulpennya banyak atau pensil warnanya banyak. Boleh digunakan menggunakan alat bantu ya. Misalkan 21, berarti disiapkan pensil warna sebanyak 21, kemudian dikelompokkan 7-7. 7 dihitung 7 dipisah, nanti ada berapa kelompok. Boleh menggunakan alat bantu benda-benda di sekitar kita. Yang tidak boleh adalah menggunakan alat bantu kalkulator, baik kalkulator manual maupun digital tidak diperbolehkan. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah pembagian soal bentuk cerita. Jika sudah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, Bu Pras perkecil kembali ukurannya ya. Oh, di selanjutnya nih, di ayo mengamati. Amati benda-benda di samping. Wah, di sini ada permen, kemudian dadu, kemudian pensil. Permen, dadu, pensil. Lengkapi pengamatan di bawah ini. Perhatikan contohnya. Hasil pengamatan. Nama benda dadu. Ciri-ciri berbentuk kubus. Nah, untuk bentuk kita sepakati saja ya teman-teman ya. Bentuk benda itu nanti akan ada kubus atau kotak ya biasa kita. Kemudian tabung itu kalau dia misalkan kayak pensil, ada ruang. Tabung itu botol minum gitu bentuknya tabung ya, nah, seperti ini. Pokoknya yang berbentuk ada badannya seperti ini nanti tabung. Kemudian bola. Bola itu jika dia menyerupai lingkaran. Nah, apalagi ya, balok misalkan. Nah, bentuk kita sepakati bentuknya ini ya, teman-teman ya. Jadi tidak lagi bentuknya kotak, tidak lagi bentuknya bulat, tidak lagi bentuknya runcing, tapi kita gunakan bentuk-bentuk bangun ruang.
Nah, coba kita lihat ciri-ciri benda. Dadu. Kita lihat dadu. Berbentuk kubus. Nah, bentuknya kubus. Kubus itu kalau kita gambar seperti ini. Kotak. Kotak. Tarik garis, tarik garis. Nah, ini bentuknya kubus. Nah, dadu bentuknya kubus. Terbuat dari plastik. Nah, plastik. Kemudian berwarna merah. Apakah dadunya berwarna merah? Kalau menurut Bu Pras ini warnanya yellow atau kuning. Ya, berarti tidak apa-apa. Berwarna kuning. Cara menggunakan digenggam dengan tangan, dilempar untuk memperoleh angka 1 hingga 6. Jadi diambil, kadang kita juga mengkocoknya sebentar ya, baru dilempar. Paham ya, kita gunakan bentuk benda-bendanya kubus, tabung bola saja ya, biar nanti tidak ada perbedaan. Lanjut. Nah, sekarang kita ke nama benda selanjutnya. Tadi kalau dadu sudah, berarti yang belum apa? Permen. Ye, permen. I like it. Nama benda, permen. Ciri-ciri benda. Ciri benda pertama dilihat dari bentuknya. Bentuknya apa? Ini kan permen di dalam bungkus ya. Kalau dia dibuka itu biasanya seperti ini ya. Bentuknya berarti bola. Kemudian apa lagi? Terbuat dari apa permen? Gula. Ada yang dari susu juga boleh. Rasa buah ya. Kemudian rasanya bagaimana? Rasanya manis. Jadi kita ambil yang rasa mayoritas saja. Manis kalau permen itu identiknya. Cara menggunakan permen. Kalau kita untuk permainan pembagian berarti permen itu cara menggunakannya adalah untuk dikelompokkan. Tapi kalau dalam penggunaannya permen itu digunakan untuk dimakan boleh. Cara digunakannya, permen juga bingung ya. Kalau dalam permainan berarti digunakan, cara menggunakannya permen gimana teman-teman? Dibuka bungkusnya. Kemudian diemut. Masya Allah. Nah, sudah. Tulisan Bu Pras terlalu besar ya. Di bawahnya ntar tidak muat ini. Tidak apa-apa. Ganti warna sajalah. Selanjutnya, kita ke benda yang ketiga. Pensil. Ciri benda. Bentuknya tabung. Kemudian ujungnya runcing. Kemudian apa lagi? Terbuat dari kayu. Cara menggunakannya dipegang dengan tangan kanan. Dipegang dengan ya dipegang dengan tangan ya. Kenapa dipegang dengan tangan? Dipegang menggunakan jari telunjuk. Bentar. Jari-jari. Ya, seperti itu. Dengan jari. Jari.
Kemudian gerakan apa ya? Gerakan untuk menulis. Ya, beginilah kurang lebihnya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban sendiri, dipersilahkan. Sudah ya? Kalau sudah, kita menuju ayo berkreasi. Nah, di ayo berkreasi ini adalah mata pelajaran SBDP nih teman-teman. SBDP tentang, sebentar. Melukis dengan teknik tiup. Ini masih ada kaitannya dengan menggambar menggunakan cat air ya. Kalau teman-teman di rumah tersedia alatnya, teman-teman bisa mencoba menggambar dengan teknik meniup. Dibaca, alat-alatnya dibutuhkan itu kertas, kemudian ini adalah kuas, sedotan, ini cat air, ini palet. Jadi memang kalau ada alat-alat dan bahannya, kita bisa berkreasi ya teman-teman. Nih, pertama kita buat sketsa gambar yang akan dilukis. Contohnya kita membuat sketsanya itu kita mau membuat ranting. Kemudian kita buat larutan warna. Larutan warna itu misalkan kita mau coklat, tuang coklat di sini, kemudian tambahkan air. Nah, kalau sudah nanti kita letakkan di kertas, kemudian kita tiup. Begitu sih tekniknya, teman-teman, tidak terlalu rumit ya. Insya Allah semoga kita diberi kesempatan untuk mencoba ya. Nah, kemudian ditiup. Celupkan ujung sedotan pada larutan warna, usahakan larutan masuk ke dalam sedotan. Nah, ini yang harus ada pengawasan orang dewasa ya teman-teman. Khawatirnya kita kalau menggunakan sedotan, kita menyedot cairan warnanya, kemudian tidak sengaja tertelan. Jadi saat ingin mencobanya, harus ada pendampingan orang dewasa. Insya Allah ya, semoga nanti kita bisa praktek bersama. Untuk sekarang, kita tidak praktekkan dahulu ya. Kemudian lanjut ke ayo mencari tahu. Di ayo mencari tahu, di sini ada beberapa kata. Kemudian kita diminta untuk mencari arti kata tersebut. Siap ya? Oke, kalau siap, kita coba. Oke. Nah, di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama, kita coba cari artinya apa. Nomor 1, ada kata media. Media artinya adalah alat. Misalkan Bu Pras punya kalimat seperti ini. Media untuk membuat kolase biji-bijian. Atau media untuk menggambar dengan teknik meniup. Tadi medianya itu ada cat air, palet, kemudian kuas, kemudian sedotan. Itu media yang digunakan. Nah, arti media di sini kita bisa artikan adalah alat atau sarana boleh. Sketsa tadi itu kan kita mau meniup pohon ya. Misalkan sketsanya masih seperti ini. Ini itu masih gambar rancangan atau juga disebut dengan gambar kasar. Berarti gambar atau rancangan gambar ya. Gambar, rancangan gambar boleh. Rancangan gambar. Sudut. Sudut
itu kalau di dalam ruangan atau misalkan ini ruangan. Nah, sudut itu ini teman-teman. Nah, ini sudut itu artinya apa? Ada yang tahu? Pojok, sama boleh ya, pojok. Kemudian yang terakhir adalah teknik. Misalkan tadi, menggambar itu dapat menggunakan teknik tiup. Kemudian teknik basah menggunakan cat air. Kemudian juga teknik kering. Nah, teknik ini apa artinya? Cara. Nah, ini yang singkat-singkat saja ya. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, kita diminta untuk membuat kalimat. Masih ingat cara membuat kalimat yang baik? Terdiri dari apa kalimat yang baik? Subjek, itu biasanya orang yang melakukan tindakan. Predikat, itu kata kerjanya. Kemudian objek, kalau lebih mau lengkap lagi diberikan keterangan. Ini orang atau pelaku. Pelaku itu boleh orang, boleh sesuatu, hewan, atau yang lainnya. Predikat itu kata kerja. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Kemudian ini keterangan. Boleh keterangan apa saja. Setidaknya kita belajar membuat kalimat yang baik ya, teman-teman. Media. Media, contoh kalimatnya apa? Ina membuat kolase dengan media kepentok ya, dengan media, misalkan medianya atau alatnya itu biji. Media biji, boleh. Alatnya biji. Bahan alat ya. Sketsa. Bayu membuat sketsa, misalkan ikan, membuat sketsa ikan. Boleh, nggak usah panjang-panjang. Kalau mau panjang boleh. Bayu itu subjeknya. Membuat itu predikatnya, sketsa ikan. Itu objeknya. Sudut. Apa? Nama orangnya boleh siapa? Atau kucing boleh ya. Kucing tidur di sudut kamar. Kucing, predikatnya tidur atau tertidur boleh, di sudut kamar, titiknya jangan lupa. Kemudian teknik. Kakak, boleh ya, tidak nama juga boleh. Kakak menggambar dengan teknik basah. Teknik basah itu adalah teknik menggambar dengan menggunakan media cat air. Nah, sudah ya. Teman-teman boleh membuat kalimatnya sendiri, bebas. Misalkan Ina membuat lukisan dengan media kanvas, boleh. Apa kalimat yang mau teman-teman buat bebas, tidak sama. Ini contoh dari Bu Pras. Yang penting teman-teman tahu kalimat yang baik
Itu setidaknya ada subjek, kemudian predikat, dan itu bisa diartikan dalam satu kalimat itu. Jadi tidak rancu. Lanjut ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada apa? Oh, ada permainan tradisional nih teman-teman. Ayo kita mengenali permainan tradisional. Masih ingat tidak ya permainan-permainan tradisional? Ada yang punya pengalaman memainkan seperti gambar pertama? Gambar pertama coba kita perbesar. Nah, di sini ini adalah permainan engklek. Ada yang bisa memainkan permainan engklek? Nah, nanti kalau misalkan kita bisa berkumpul, misalkan dengan saudara, sepupu, kemudian dengan siapa saja yang sedang main, nah kita bisa nih main engklek. Engklek itu bisa dimainkan di halaman rumah, misalkan teras juga bisa, tanah lapang bisa, gitu ya. Jadi di luar ruangan bisa, ataupun di dalam ruangan pun sebetulnya bisa. Nah, engklek itu adalah permainannya seperti ini. Ada gambar, kemudian nanti dia melompat dengan satu kaki. Oh ya, kalau satu kaki itu namanya melompat kan ya. Kalau loncat itu dengan dua kaki. Salah tidak Bu Pras? Kalau Bu Pras salah dikoreksi ya. Murid-murid bermain permainan tradisional. Tahukah kamu permainan ini? Nama permainan engklek, sondah, dampu. Di beberapa daerah itu namanya berbeda-beda. Kalau di daerah Bupras itu Jawa Tengah itu ini namanya sondah atau sudah manda malah. Kalau di daerah Jawa Baratan, Sunda, Betawi itu namanya engklek. Nah, kalau dampu Bupras kurang tahu nih dari daerah mana. Jadi permainan ini di beberapa daerah itu namanya berbeda. Tapi kita lebih sering mengenalnya dengan permainan engklek. Tempat bermain di luar ruangan atau di halaman. Jadi boleh di halaman itu lebih enak karena dia nanti itu tanah ya. Jadi ketika ini namanya ada alat yang dilempar, kapur untuk menggambar petak, batu atau pecahan genting. Ini dilempar nanti dia tidak menggelinding terlalu jauh. Benda yang dipakai kapur untuk menggambar petak. Nah, ini bisa menggunakan kapur atau teman-teman kalau di luar ruangan itu kita juga bisa menggunakan batu, genteng, papan kayu, apa kita langsung menggambar. Kalau misalkan itu tanah. Tapi kalau medianya itu nanti itu tanah cor-coran, biasanya kita butuh kapur atau pecahan genteng bisa. Nah, kita gambar. Kemudian cara bermainnya, permainan melompat satu kaki pada petak permainan. Lompat-lompat gitu ya. Ada gambaran ya? Pernah soalnya ya, pernah melihat dan semoga saja sudah ada yang punya pengalaman bermain. Kalau Bu Pra sih sering. Jadi sering zaman dulu tuh bermain permainan ini dan seru sekali. Bergantian. Dari sini ke sini, nanti balik lagi ke sini. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Bermain permainan tradisional. Kira-kira permainan apa ya? Di sini ada garis. Ada garis juga. Di setiap garis ada penjaganya. Ini penjaga. Nah, ini penjaganya, penjaga garisnya. Ini juga penjaga garisnya. Yang main siapa? Ini juga penjaga garis ya. Harusnya ini juga penjaga garis. Ini larinya dari arah mana nih teman-teman? Di sini ada, di sini juga menghadap ada. Intinya kita anggap saja dari sini masuknya ya. Jadi biar jelas, dibuang dulu. Nah, kebayang ya, ada penjaganya di setiap garis ini. Nanti kalau dia ini bisa melewati penjaganya, berarti dia nanti menang. Contohnya misalkan ini sedang lari, kemudian ada dihadang satu penjaga di sini, dia akan lari ke sini, dia boleh ke sini, masuk lewat sini, dan penjaganya harus mengikuti dia, jangan sampai ini lolos. Cara bermainnya seperti itu. Ada yang tahu kira-kira nama permainannya apa? Oh iya, Bu Pras ingat. Kalau di daerah Bu Pras itu namanya gobak sodor.
Nah, teman-teman boleh browsing nih di internet. Gobak sodor itu kalau di misalkan daerah Jawa Barat namanya apa? Daerah Jawa Tengah apa namanya? Nah, tapi kita familiar ya dengan nama gobak sodor. Tempat bermain di luar ruangan, di tanah lapang boleh. Di tanah lapang saja ya. Di tanah lapang. Soalnya kalau sempit kita lari-larinya susah. Lapangan boleh, halaman yang luas boleh. Di tanah lapang. Oke, selanjutnya benda yang dipakai. Benda yang dipakai itu hanya membutuhkan kapur ya, kapur untuk menggambar saja. Nah, cara bermain adalah berlari, melewati penjaga garis. Oke, baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini sampai di halaman, berapa ini ya tidak terlihat. Di halaman ini, nanti selanjutnya teman-teman baca lagi di pembelajaran 4-nya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.